Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar yang bisa kita rasakan setiap paginya dengan berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan berbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan ustaz yang menonton video ini, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu hadis dosen pengampu Al Ustaz Dr. Haji Zulkarnain LCMA, di mana pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ceramah kepada kita semua dari hadis yang pertama, dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang amal tergantung pada niatnya. Teman-teman yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu saat kita melakukan segala amal perbuatan, amal ibadah, yang paling utama, pondasi yang paling utama dibangun dalam diri kita adalah niat. Niatlah yang nantinya akan menentukan kita baik dan buruknya amal perbuatan yang kita lakukan, diterima atau tidaknya amal perbuatan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan para imam-imam seperti Imam Al-Bukhari wal Muslim, Imam An-Nawawi dalam kitab hadisnya menaruh niat sebagai landasan dari amal pada hadis yang pertama. Seperti halnya hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahu Bukhari wa Muslim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bisa kita artikan sebagai berikut. Dari Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, segala amal perbuatan dan niat itu tergantung pada niatnya. Diterima atau tidaknya amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung pada niatnya. Apabila kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, umroh, zakat, puasa dan lain sebagainya, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hijratu ilallah likulli imri'in ma nawa. Kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Apa yang menjadi niat dalam diri kita, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita berniat dalam melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pahala besar atau kecilnya amalan kita juga tergantung pada niatnya. Sebagaimana yang tadi juga dijelaskan dalam hadis, innama likulli imri'in ma nawa, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Bisa saja teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dalam satu saf ada sama-sama orang sedang melaksanakan sholat. Orang yang pertama dia melaksanakan sholat karena Allah dan karena Allah. Kemudian orang yang kedua
dia melaksanakan sholat karena segan ataupun karena malu karena dia tidak sholat, pahala dari kedua orang tersebut sangat berbeda. Yang pertama, pahalanya tentulah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas dari hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kedua tadi, dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia beribadah bukan niatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah tentunya ada kekhusyukan, kenikmatan saat kita melaksanakan ibadah. Tentu inilah salah satu bentuk bahwasannya niat itu sangat penting dalam melaksanakan ibadah. Apabila kita niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, tentulah saat kita melaksanakan sholat, saat kita melaksanakan ibadah puasa, haji dan umroh, tentu kita melaksanakan kenikmatan dari hati kita yang paling dalam, bahwasannya ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena segan ataupun supaya dipuji oleh orang lain. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa dan mendapatkan segala imbalan dan pahala dan semoga diterima di sisi Allah amal ibadah kita, kita betulkan niat dari dalam hati kita bahwasannya segala amal hidup dalam hati kita ini kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian dari saya teman-teman dan Ustadz. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.